Halo guys, selamat datang di Rekapit. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul Dangerous Method. Silahkan nikmati, awas spoiler dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Di adegan pembuka, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Sabina Spielrein yang menderita ketidakstabilan mental. Dia seringkali mudah marah dan frustasi oleh hal-hal kecil. Karena hal ini, dia pun dibawa ke Burgholzi, sebuah rumah sakit jiwa terkenal di Zurich, Swiss pada tahun 1904. Belakangan terungkap bahwa Sabina didiagnosis dengan kasus mass histeria, dan dia akan memulai perawatannya di bawah perawatan dokter terkenal bernama Carl Jung. Selama interaksi pertama mereka, Dr. Carl mencoba memposisikan dirinya di belakang Sabina dan memperhatikan kesulitannya dalam menjawab pertanyaan, yang ditandai dengan seringnya dia terbata-bata. Keesokan paginya, Carl berjalan-jalan dengan Sabina di tengah hutan, dan dia menemukan bahwa Sabina sebenarnya memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu mampu untuk mengantisipasi kata-kata orang sebelum mereka mengucapkannya. Saat ditanya tentang hal itu, Sabina mengklaim bahwa ia memiliki malaikat batin yang mampu berkomunikasi dengannya dalam bahasa Jerman dan membantunya memprediksi berbagai hal. Setelah mendengar hal ini, Dr. Carl menyarankan bahwa bakatnya akan berharga untuk mengejar karirnya di bidang kedokteran sama seperti yang Sabina impikan. Saat keduanya terus berbicara, Sabina secara tiba-tiba menjatuhkan mantelnya ke tanah, mendorong Dr. Carl untuk mengambilnya dan membersihkannya dengan tongkatnya. Hal ini justru membuat Sabina marah dan dia dengan kasar menyuruh Dr. Carl untuk berhenti. Beberapa hari kemudian, Dr. Carl mengetahui bahwa Sabina sebenarnya adalah wanita terpelajar dengan gelar sarjana kedokteran. Menyadari kecerdasan dan vitalitasnya, Carl kemudian memberinya kesempatan untuk membantunya dalam eksperimennya. Sabina tidak percaya bahwa dia akan bekerja dengan ilmuwan terkenal, jadi dia sangat senang dan menerimanya tanpa ragu. Adegan kemudian beralih ke istri Carl, Emma, yang baru saja melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Carl kemudian mengunjungi bangsal bersalin untuk melihat bayinya yang baru lahir. Selanjutnya, Carl dan Sabina melanjutkan sesi pembicaraan mereka, di mana ia mengungkap akar penyebab kondisinya. Dia menjelaskan bahwa masalah Sabina bermula ketika ayahnya yang kejam mempermalukannya. Ayahnya biasa menghukumnya dan memaksanya untuk mencium tangannya. Hal ini justru membuat Sabina terangsang dan dia mulai mencari segala bentuk penghinaan dan penganiayaan untuk memuaskan dahaga dirinya. Bahkan tindakan Carl yang kemarin memukul mantelnya dengan tongkatnya telah memicu kegembiraan tersendiri di dalam dirinya. Dengan pengungkapan ini, Carl pun mengatur pertemuan dengan Dr. Sigmund Freud, seorang dokter terkenal asal Austria, untuk mendiskusikan pasien mereka dan menentukan jalur yang paling efektif untuk pemulihan Sabina. Saat para dokter terlibat dalam percakapan, mereka mulai berbagi pandangan dan menganalisis satu sama lain, mengarah ke diskusi yang panjang yang berlangsung kurang lebih selama 13 jam. Belakangan, Carl bertemu Sabina dan menceritakan tentang percakapannya dengan Dr. Freud. Terungkap, keduanya menemukan minat yang sama dan menjadi lebih dekat satu sama lain. Suatu hari, Dr. Freud harus melakukan perjalanan bisnis yang mendesak. Dia menulis surat kepada Carl, memintanya untuk merawat seorang pasien bernama Dr. Otto Gross, seorang psikoanalisis yang tidak stabil, yang dikenal karena kecemerlangan dan kecenderungan main perempuannya. Dalam surat itu, Dr. Freud memberikan semua detail tentang Otto, termasuk fakta aneh bahwa dia akan menggigit dirinya sendiri ketika dia marah. Demi persahabatan mereka, Carl pun menurutinya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian menghadiri sesi dengan Otto, berharap dapat menggunakan metode bicaranya untuk membantu pasien. Otto pun mengungkapkan sifat nafsunya, membual tentang banyak kundiknya dan anak-anak yang sudah ia telantarkan. Dia juga menyarankan Carl untuk melakukan perselingkuhan, karena menurut Otto, memiliki banyak pasangan akan membuat seseorang tetap bugar dan sehat. Lain halnya jika hanya memiliki satu pasangan, yang mana kerap kali membuat sakit kepala. Keesokan harinya, Sabina secara aktif membantu Carl dalam penelitiannya dan bahkan melontarkan beberapa lelucon untuk membuatnya tetap segar. Di sisi lain, pikiran Carl masih terngiang-ngiang oleh kata-kata Otto. Dia menemukan dirinya menatap Sabina, namun entah bagaimana berhasil mempertahankan kendali atas dorongan hatinya. Malam itu, Carl menjalani sesi terapi dengan Otto lagi. Otto pun bertanya apakah Carl pernah terlibat dalam hubungan mesra dengan pasiennya.
Carl enggan menjawab dan lebih memilih untuk mengajukan pertanyaan yang sama kepada Otto. Otto mengungkapkan bahwa dia telah memanipulasi pasiennya untuk berpikir bahwa keinginan mereka untuk tidak berhubungan seks dengannya adalah penyakit. Dia menggunakan teknik ini pada semua pasien wanita yang dia temui dan berhasil hampir setiap saat. Otto juga sesumbar bahwa dia sebenarnya pernah uleo-uleo dengan lebih dari 100 wanita. Sebuah hal yang amazing banget. Keesokan paginya, Carl bertemu Sabina di taman dan mereka mulai membicarakan tentang dunia peruleo-uleoan. Sabina mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki pengalaman uleo-uleo, menunjukkan bahwa ini mungkin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap perasaan depresi dan kecemasannya. Oleh karena itu, Sabina sebenarnya ingin segera mendapatkan pengalaman seperti itu. Saat Carl ragu-ragu untuk memulai, Sabina mengambil inisiatif dan tiba-tiba menciumnya. Dia kemudian mengundang Carl ke tempatnya nanti malam, sehingga mereka dapat melakukan uleo-uleo penuh gairah tanpa ada orang yang melihat. Karena tidak dapat mengontrol dirinya lagi, Carl pun bergegas ke tempat Sabrina dan mereka berdua akhirnya uleo-uleo. Hal ini menandai awal perselingkuhan mereka, dan seiring berjalannya waktu, mereka kemudian semakin gencar dan bahkan menambahkan beberapa ritual perbudakan dan tamparan di sela-sela sesi uleo-uleonya. Suatu hari, Emma mengejutkan Carl dengan sebuah perahu yang dihiasi layar merah, sebuah hadiah yang selalu dia inginkan. Emma memberikan ini karena menganggap Carl sebagai pria terbaik di dunia dan menyebutkan bahwa dia pantas mendapatkan semua yang dia inginkan. Menyaksikan cinta dan kepercayaan istrinya, Carl pun menyadari bahwa dia sudah sangat jahat karena telah mengkhianatinya. Alhasil, dia mengunjungi Sabina di kediamannya dan mengaku bahwa mereka harus segera mengakhiri perselingkuhannya. Sabina menolaknya dan membujuknya untuk tetap melanjutkan hubungan mereka dan memaksanya untuk minta uleo-uleo lagi. Di adegan berikutnya, Dr. Freud kembali dari perjalanan bisnisnya dan bertemu dengan Carl. Mereka melanjutkan diskusi mereka tentang teori psikoanalisis. Namun, mereka berselisih dan menyebabkan ketegangan di antara mereka. Freud kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar desas-desus bahwa Carl telah berselingkuh. Namun, Carl dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Setelah pertemuan berakhir, Carl menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan perselingkuhannya. Jadi, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan rahasianya dengan Sabina, membuat Sabina patah hati dan sangat hancur. Beberapa hari kemudian, Sabina yang marah mendatangi kantor Carl dan menuduhnya memberitahu ibunya tentang perselingkuhan mereka. Namun, Carl mengungkapkan bahwa ibunya sudah mengetahui hubungan tersebut karena sebuah surat kaleng yang dikirimkan oleh seseorang. Mendengar hal ini, Sabina semakin marah, membuatnya mengambil pisau dan menyerang Carl sebelum akhirnya dia pergi. Kemudian dia menulis surat pada Dr. Freud, meminta pertemuan untuk membahas perselingkuhan antara dirinya dan Carl. Lalu setelah membaca suratnya, Freud mencoba mengkonfirmasinya dengan Carl untuk menanyakan kebenaran masalah tersebut. Tetapi, Carl sekali lagi menyangkal hal itu. Dia mengatakan bahwa Sabina sedang berusaha menghancurkan hidupnya dengan menyebarkan rumor palsu tentang dirinya. Dan karena rasa persahabatan mereka, Freud pun langsung mempercayainya dan dia mengirimkan surat kepada Sabina. Dia menyebutkan bahwa dia tidak dapat bertemu dengannya saat ini karena dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Selanjutnya, Sabina kembali mengunjungi kantor Carl dan ternyata Carl sedang bersiap-siap karena dia akan bepergian ke Amerika untuk mengikuti konferensi besar. Sabina pun dengan penuh amarah mencoba mengkonfrontasi Carl karena sudah berbohong kepada Freud tentang perselingkuhan mereka. Dia menuntut agar dia menulis surat kepada Freud, mengakui kebenaran tentang hubungan mereka. Sabina juga mengingatkan Carl bahwa dia bisa saja merusak reputasi Carl di depan umum. Mendengar semua ini, Carl akhirnya menuruti kemauan Sabina dan mengirimkan surat kepada Freud di Austria, mengungkapkan kebenaran tentang perselingkuhannya. Saat Freud membaca surat itu, dia merasa dikhianati oleh Carl, tapi dia tidak terkejut. Dia kemudian menulis surat kepada Sabina, menawarkan permintaan maafnya dan mengungkapkan kekagumannya atas caranya menyelesaikan konflik. Adegan kemudian terpotong ke beberapa tahun kemudian, ketika Sabina pergi ke rumah Carl di Swiss untuk berkolaborasi dalam disertasinya. Saat mereka bekerja sama, mereka diingatkan akan masa lalu mereka yang penuh dengan nafsu, di mana mereka seringkali melakukan uleo-uleo di berbagai lokasi, seperti kamar tidur, bangsal jiwa rumah sakit, dan bahkan di perahu. Mereka kemudian memutuskan untuk menambahkan memori lain ke dalam daftar dan kembali uleo-uleo. Setelah itu, Sabina menceritakan keputusannya untuk meninggalkan Zurich setelah menyelesaikan kelulusannya dan pindah ke Wina. Hal ini membuat Carl sedih dan memintanya untuk tidak pergi. Tetapi Sabina tidak bisa mengubah keinginannya dan dia tetap pergi.
3 tahun berlalu, dan kali ini Sabina sudah menjadi seorang psikiater dan mengunjungi rumah Emma di kediamannya. Sabina juga sudah menikah dengan seorang dokter Rusia, dan dia sedang mengandung. Saat mereka terlibat dalam percakapan, Emma mengungkapkan bahwa kondisi mental Carl telah memburuk sejak dia mengakhiri hubungan persahabatannya dengan Freud. Akibatnya, dia meminta Sabina untuk berbicara dengannya. Di sisi lain, kita melihat Carl tengah duduk di tepi sungai yang damai. Tak lama kemudian, Sabina mendekatinya dan memulai percakapan. Carl mengungkapkan bahwa dia telah diganggu oleh mimpi apokaliptik yang mencegahnya untuk tidur. Kadang-kadang, dia melihat bahwa seluruh kota sedang dilanda banjir yang sangat besar yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Sabina merasa percakapan itu membosankan. Jadi dia segera mengganti topik dan memberitahu Carl bahwa dia akan kembali ke Rusia bersama suaminya. Dia kemudian bertanya tentang selingkuhan baru Carl, dan Carl menjawab serta memberitahu bahwa nama selingkuhan barunya adalah Tony, yang mana ia rasa memiliki kemiripan dengan Sabina. Dia juga mengatakan bahwa Tony mengingatkannya pada saat-saat indah yang dia habiskan bersama Sabina. Setelah mereka selesai mengobrol, Sabina kemudian naik kereta dan meninggalkan kota, sementara Carl masih tenggelam dalam pikirannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silahkan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.